Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang teknologi digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clara Kaliana Ayusya. Nama saya Rangga Dwi Purwanto. Nama saya Syifa Maria Putri. Teknologi komunikasi digital adalah teknologi yang menggunakan basis sinyal elektrik komputer dalam programnya. Sinyal digital bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan biner ini akan membentuk kode yang mempresentasikan suatu informasi. Kode-kode ini yang kemudian akan diolah salah satunya menggunakan komputer. Misalnya, gambar yang diambil menggunakan kamera diubah menjadi bentuk digital dalam satuan piksel. Satuan terkecil data yang disimpan digital dinyatakan 1 bit. Teknologi analog versus teknologi digital. Teknologi analog biasanya cenderung menggunakan alat dengan program yang sederhana, seperti alat ukur analog. Kelemahan sistem teknologi analog biasanya terletak pada ketelitiannya. Dibanding sistem teknologi digital, teknologi analog berjalan lebih lambat. Hal ini sangat wajar, mengingat teknologi digital merupakan pengembangan dari teknologi analog. Perkembangan teknologi digital, perkembangan komputer. Komputer generasi pertama diperkenalkan pada tahun 1946 dengan nama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, oleh John Mauchly dan John Eckert. Dibangun dari 18.800 tabung vakum kaca, komputer generasi pertama memiliki bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter, serta menggunakan daya listrik 174 kW. Komputer ini digunakan dunia selama masa perang hingga tahun 1955. Tahun 1960-an, Amerika mengenalkan komputer generasi terbaru yang menggunakan transistor sehingga komponennya tidak mudah panas dan lebih ringkas dari komputer generasi pertama. Pada 1964, ribuan transistor disatukan dalam sebuah integrated circuit atau IC chip yang kemudian menjadi ciri khas komputer generasi ketiga. Pada tahun 1971, Intel Corp mengembangkan pemadatan ribuan IC dalam sebuah chip yang disebut mikroprosesor. Kemudian menjadikan komputer generasi keempat lebih ringkas lagi. Mikroprosesorlah yang kemudian menjadi awal kelahiran personal komputer atau PC. Setelah seri Pentium, kita memasuki era kecerdasan buatan AI dan pemrosesan yang lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan saat ini tengah dikembangkan bagaimana mesin dapat mengolah data dan informasi sebagaimana manusia dapat berpikir. Inilah generasi kelima saat ini. Lahirnya WWW, World Wide Web, adalah suatu media yang bekerja pada teknologi jaringan dengan mengumpulkan data, baik gambar, video, maupun teks pada sebuah server yang kemudian dapat diakses oleh setiap orang dari belahan dunia menggunakan aplikasi browser. WWW memanfaatkan jaringan internet dan dokumen yang dapat diakses kebanyakan ditulis dalam bahasa HTML, Hypertext Markup Language. Ide penggunaan HTML dan WWW tidak dapat lepas dari sejarah perkembangan komputer sebagai perangkat keras yang digunakan. Diawali ide oleh Vannevar Bush pada 1945, ia mengusulkan sistem sehingga dapat menyimpan informasi untuk digunakan di masa yang akan datang. Tim Berners-Lee kemudian mengembangkan penggunaan HTML, HTTP, serta URL pada tahun 1989 hingga 1991. Jadi di sini materi pertama yang akan saya jelaskan adalah jejaring sosial. Jejaring sosial atau media sosial sendiri dianggap sebagai salah satu komunikasi berbasis internet. Selain internet, mulai digunakan pada tahun 1970-an, pada tahun 1978 media sosial pertama tercipta, yakni Bulletin Board System. Setelah WWW digunakan luas pada tahun 1995, orang-orang mulai membuat situs pribadi dan berkomunikasi aktif melalui internet. Di masa inilah jejaring sosial semakin berkembang pesat. Tanggal 10 Juni kemudian ditetapkan sebagai Hari Media Sosial. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan pada teknologi digital? Kelebihannya yang pertama, pada saat transmisi data tetap utuh.
Yang kedua, sistem komunikasi dapat berlangsung secara fleksibel sehingga tidak bergantung jarak. Ketiga, efisien biaya. Keempat, peralatan pada teknologi digital cenderung lebih stabil, praktis dengan ukuran lebih kecil, dan memiliki daya tahan yang baik. Kelima, dengan adanya sistem pengulang atau repeater station, maka noise atau gangguan berupa cuaca buruk dapat diminimalisir. Yang keenam, tersedianya kapasitas transmisi yang besar. Ketujuh, berbagai informasi dapat dihantarkan dalam sebuah jaringan tunggal melalui integrated service digital network. Dan yang kekurangannya itu, yang pertama ada pada proses digitalisasi informasi dapat terjadi kesalahan karena tidak kompatibelnya satu alat dengan alat yang lain. Kedua, teknologi analog yang masih mendominasi, misalnya dalam hal komunikasi, karena dibuat alat analog digital converter atau ADC dan digital analog converter atau DAC. Yang ketiga, biaya awal untuk mengadaptasi peralatan analog melalui digital yang mahal, misalnya mengubah televisi dan radio. Selanjutnya ada penyimpanan data. Terdapat dua jenis penyimpanan dalam sebuah perangkat, yaitu ada memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor perangkat biasanya. Memori internal juga merupakan memori utama yang difungsikan untuk menyimpan data atau program. Dalam memori internal terdapat dua jenis memori. Yang pertama ada read-only memory atau ROM dan random access memory atau RAM. ROM adalah perangkat keras atau hardware di dalam komputer, biasanya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca dan tidak bisa ditulis berulang-ulang. Data yang disimpan di dalam ROM tidak akan mudah menghilang meskipun tidak terhubung dengan satu daya. Dan sedangkan RAM adalah perangkat keras yang isinya dapat diubah dan ditulis ulang berkali-kali. Jenis memori yang disimpan di RAM mudah menghilang dan menguap. Random artinya data yang disimpan di RAM dapat diakses secara acak. Umumnya, RAM memiliki kapasitas tertentu, misalnya 1 GB, 2 GB, dan seterusnya. Yang kedua ada memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang bersifat tambahan. Memori eksternal berfungsi untuk menyimpan data maupun program. Karena bersifat tambahan, memori eksternal mudah dibongkar pasang. Beberapa contoh memori eksternal adalah yang pertama ada hard disk, flash disk, zip drive, floppy disk, compact disk, digital versatile disk, dan yang terakhir ada cloud storage. Sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili penyampaian besaran dari suatu sistem fisik ke komputer dengan menggunakan kode atau simbol. Contoh gambar ini merupakan macam-macam sistem bilangan. Di sini saya akan menjelaskan transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Untuk melakukan transmisi data diperlukan suatu media. Media ini sendiri memiliki berbagai macam seperti bus, kabel yang biasa terdapat pada perangkat internal komputer. Sedangkan untuk eksternal komputer, dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal atau Wi-Fi. Kabel atau disebut dengan wired yang biasa digunakan untuk melakukan proses transmisi data terdapat berbagai macam, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah media transmisi data, kabel PLIN atau UPT wired. Nah, kabel ini biasa digunakan untuk melakukan transmisi melalui jaringan komputer seperti di kantor-kantor maupun warnet. Selain UTP, yang di dalamnya terdapat beberapa kawat dalam satu bundle juga digunakan untuk melakukan transmisi data. Koaksial atau coaxial cable, kabel ini dari dua macam konduktor yang dipisahkan menjadi menggunakan isolator. Serat optik, kabel ini biasa disebut dengan fiber optik, di mana kabel yang dapat mengirimkan informasi dengan cara mengantarkan informasi atau data menggunakan gelombang cahaya. Wi-Fi atau dikenal dengan wireless adalah media transmisi, yang mana media ini bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan alat. Transmisi data yang terdapat pada jaringan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah alat bantu yang dikenal dengan antena atau receiver, yang contohnya adalah radio, microwave, inframerah, dan infrared. Jalur transmisi data. Nah,
Jalur transmisi merupakan satu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Jalur transmisi data ini menjadi 3 bagian, yaitu multicast, broadcast, dan unicast. Adalah suatu proses komunikasi terjadi melalui satu alat dengan alat lainnya. Dalam proses ini, masing-masing alat atau media yang terhubung dapat berkomunikasi dengan menggunakan alat yang menghubunginya. Contohnya adalah server yang digunakan untuk mengakses internet. Server tersebut mampu melayani berbagai komputer yang terhubung dengan media. Dan proses komputer yang dihubungi mampu memberikan respon balik terhadap server tersebut. Broadcast adalah proses dalam pengiriman data atau informasi dari satu alat ke alat lainnya. Dalam proses ini, alat yang menerima informasi tidak dapat memberikan respon balik terhadap alat atau pengguna informasi. Beberapa contoh yang menggunakan jalur transmisi broadcast adalah pemancar radio, pemancar televisi, serta pengiriman email menggunakan mailing list. Unicast merupakan kontak informasi yang terjadi pada suatu alat dengan satu alat yang lain. Misalnya, suatu menggunakan telepon. Ketika salah satu telepon digunakan untuk menghubungi salah satu telepon yang lain, maka selain kedua telepon tersebut tidak dapat menghubungi salah satu telepon yang terkoneksi atau terhubung tersebut. Yang ketiga adalah konfigurasi jalur transmisi data. Sebelum menggunakan transmisi data atau pengiriman data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Dalam hal ini, konfigurasi tersebut dibedakan menjadi berbagai macam, yaitu point-to-point. Dalam konfigurasi ini, media atau peralatan saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan yang lainnya tanpa terbagi. Konfigurasi point dan biasanya digunakan pada beberapa peralatan komputer seperti printer yang terhubung dengan PC atau komputer. Point to multi-point. Nah, dalam proses tersebut juga dengan akses multipoint di mana salah satu alat atau media dapat terhubung dengan berbagai alat lainnya. Contoh proses transmisi data yang menggunakan konfigurasi ini adalah penyiar televisi, penyiar radio yang selalu pemancar radio, televisi dapat diakses atau terhubung dengan beberapa radio atau televisi. Nah, ini multicast. Transmisi dalam proses transmisi data ini juga dapat diartikan sebagai pipa yang menghubungkan dua unit alat untuk mengirimkan datanya, di mana kedua kanal yang terhubung tersebut kemungkinan untuk melakukan transfer data dalam saluran atau jalur tersebut. Dengan adanya kanal transmisi tersebut, kemungkinan kedua perangkat atau dua alat terkoneksi, terhubung, atau melakukan komunikasi dengan baik satu arah maupun dua arah. Untuk menentukan arah transmisi dalam kanal tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ada simplex, half duplex, dan full duplex. Nah, simplex ini adalah arah transmisi ini dikatakan dengan istilah one way transmission. Dalam kanal transmisi simplexnya dapat melakukan komunikasi atau transmisi satu arah saja seperti yang terdapat pada pemancar televisi atau pemancar radio dengan arah transmisi satu arah ini. Kemungkinan penerima data atau informasi bersifat pasif serta tidak dapat memberikan respon balik terhadap pengirim informasi atau data. Half duplex yang biasa disebut dengan either way transition dapat melakukan komunikasi atau transmisi data dengan dua arah, akan tetapi tidak dapat melakukan transmisi data secara bersamaan. Namun untuk melakukan transmisi data dua arah, half duplex ini harus bergantian. Contoh alat yang digunakan transmisi data model half duplex ini adalah walkie-talkie, yang dimana ketika seseorang berbicara, maka alat yang satunya dapat digunakan untuk mendengar saja dan tidak dapat digunakan untuk berbicara bersamaan. Nah, full duplex alat transmisi ini disebut dengan both way transmission, di mana kedua alat yang terhubung dapat melakukan transmisi data bersamaan. Pada saat komunikasi tengah terjadi, masing-masing unit dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data sekaligus. Contoh alat yang digunakan teknologi full duplex adalah handphone atau telepon. Sinyal adalah suatu bentuk informasi yang dihasilkan oleh pemancar dan ditransmisikan atau diteruskan melalui suatu media dalam bentuk gelombang elektromagnetis, arus, dan lain sebagainya. Sinyal analog adalah sinyal yang ditransmisikan secara terus-menerus atau kontinu dengan amplitudo gelombang yang bervariasi di antara nilai maksimum dan minimumnya. Sinyal digital, sinyal yang ditransmisikan secara terpisah-pisah atau diskret dalam bentuk data yang bernilai 0 maupun 1. Mode transmisi. Yang pertama ada parallel transmission. Parallel transmission berarti data dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. Mode transmisi, model paralel, biasa menggunakan lebih dari satu media transmisi. Data akan dikirimkan secara terus-menerus menggunakan
jalur-jalur yang disediakan sampai semua data selesai dikirimkan. Nah, yang kedua ada serial transmission. Serial transmission hanya menggunakan satu jalur, di mana data akan dikirimkan secara bergantian hingga semua data dapat diterima oleh pengirim. Serial transmission ini memiliki dua metode transmisi, yaitu synchronous transmission dan asynchronous transmission. Selanjutnya, ada kapasitas transmisi. Kapasitas transmisi atau bandwidth adalah kemampuan maksimum dari suatu media atau alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan detik. Satuan yang digunakan untuk bandwidth adalah bit per second atau BPS. Kapasitas transmisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada broadband frekuensi, dan yang kedua ada wideband. Wideband adalah pita dengan saluran kapasitas lebar dengan kemampuan lebih besar bila dibandingkan dengan narrowband. Sama halnya dengan narrowband, definisi yang diberikan di dunia industri berbeda-beda terhadap istilah ini. Contoh teknologi yang tergolong wideband dan broadband adalah yang pertama ada layanan pemancar TV secara broadcast menggunakan frekuensi 6 MHz pada setiap saluran. Yang kedua ada TV kabel atau kabel TV dan televisi pada frekuensi 700 MHz dan TV satelit juga termasuk untuk komunikasi data dan akses dari internet.